Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen pembimbing yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami selaku dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan Digital Marketing Communication atau yang biasa disebut dengan DMC untuk PT Unilever Indonesia Tbk dengan fokus pada produk Lifebuoy. Pemilihan produk Lifebuoy didasarkan pada karakter brand yang kuat dalam kategori kebersihan dan kesehatan keluarga. Dalam rancangan ini, kampanye tidak hanya diarahkan pada peningkatan penjualan, tetapi lebih menekankan pada upaya memperkuat citra brand melalui komunikasi digital. Nah, target utama yang dipilih adalah keluarga muda dan Gen Z. Keduanya memiliki karakter yang berbeda, tetapi sama-sama sangat aktif dalam mengkonsumsi informasi melalui media digital. Oleh karena itu, DMC menjadi pendekatan yang relevan untuk membangun hubungan yang lebih kuat antara Lifebuoy dengan konsumen lainnya. Slide 2. Oke. Nah, di alur presentasi ini disusun mengikuti sistematika tugas digital marketing communication. Pertama, saya akan menjelaskan konteks dan objek pembahasan yaitu latar belakang, profil perusahaan, serta produk Lifebuoy. Kedua, masuk ke bagian rencana DMC yang mencakup tujuan, komunikasi, analisa produk, SWOT, serta STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Ketiga, saya akan menjelaskan rancangan program DMC termasuk strategi kampanye, 5 taktik digital anggaran, dan kalender kegiatan. Terakhir, program akan dievaluasi menggunakan KPI atau indikator kinerja yang dapat mengukur awareness, engagement, citra brand, serta efektivitas komunitas. Jadi, output tugas ini bukan hanya teori, tapi berupa rancangan kampanye digital yang dapat dijalankan dan diukur. Lanjut. Nah, kenapa sih Lifebuoy ini cocok untuk tugas digital marketing communication? Lifebuoy dipilih karena memiliki beberapa karakter yang sangat mendukung penyusunan program digital marketing communication. Pertama, produknya jelas dan dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti sabun cuci tangan, sabun mandi, hand sanitizer, dan produk kebersihan lainnya. Artinya apa? Produk ini mudah dianalisis dari sisi manfaat, konsumen, serta perilaku penggunaannya. Yang kedua, Lifebuoy memiliki nilai komunikasi yang lebih luas daripada sekedar menjual sabun. Brand ini dapat membawa pesan mengenai kebiasaan hidup bersih, kesehatan keluarga, dan perlindungan dari kuman. Yang ketiga, target keluarga muda dan Gen Z sangat relevan dengan kampanye digital. Keluarga muda membutuhkan informasi mengenai perlindungan dan kesehatan keluarga, sedangkan Gen Z lebih responsif terhadap konten singkat, interaktif, dan mudah dibagikan. Karena itu, kampanye ini diarahkan untuk memperkuat citra Lifebuoy sebagai brand kebersihan keluarga yang edukatif, dekat dengan masyarakat, dan relevan dengan kehidupan modern. Lanjut. Nah, ini adalah profil singkat dari PT Unilever Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan consumer goods yang memiliki portofolio produk kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks presentasi ini fokus diarahkan pada Lifebuoy sebagai salah satu brand di kategori personal care. Lifebuoy memiliki beberapa produk utama seperti yang tadi saya sebutkan, ada sabun mandi, sabun cuci tangan, hand sanitizer, sampo. Namun yang paling penting dalam perspektif digital marketing communication bukan hanya jenis produknya, tapi nilai apa yang dikomunikasikan kepada konsumen. Nilai utama Lifebuoy adalah kebersihan, perlindungan, dan edukasi kesehatan. Dari sisi digital, brand ini memiliki peluang untuk menggunakan berbagai kanal seperti Instagram, TikTok, YouTube, berbagai macam e-commerce, website, serta media digital lainnya. Karena itu, arah brand yang dibangun dalam rancangan ini adalah Lifebuoy sebagai brand yang tidak hanya menjual produk kesehatan, tetapi juga hadir untuk melindungi dan mengedukasi keluarga. Selanjutnya, Berikutnya ada masalah komunikasi dan tujuan DMC. Masalah komunikasi utama yang saya identifikasi adalah semakin ketatnya kompetensi di kategori produk bersihan. Konsumen sekarang memiliki banyak pilihan, karena itu kekuatan brand besar saja tidak selalu cukup. Konsumen khususnya generasi muda membutuhkan alasan rasional dan emosional untuk
tetap percaya dan merasa dekat dengan sebuah brand. Selain itu, keluarga muda dan Gen Z memiliki pola konsumsi media yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka lebih tertarik pada konten yang singkat, edukatif, interaktif, dan mudah dibagikan. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan DMC dibagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan awareness atau ingatan publik terhadap Lifebuoy sebagai brand kebersihan keluarga. Yang kedua, memperkuat image Lifebuoy sebagai brand yang peduli kepada edukasi kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan engagement melalui partisipasi digital. Yang keempat, menjaga loyalty atau kedatakan konsumen terhadap brand. Jadi tujuan utama kampanye bukan hard selling, melainkan perkuatan citra brand melalui komunikasi yang memberikan nilai kepada publik. Berikutnya, analisis produk atau jasa nilai yang dikomunikasikan. Dalam analisis produk, Lifebuoy memiliki 4 lapisan nilai komunikasi. Yang pertama adalah nilai fungsional, produk digunakan untuk membantu menjaga kebersihan tangan dan tubuh. Kedua, nilai emosional bagi keluarga muda, produk kebersihan dapat memberikan rasa aman karena orang tua merasa telah melakukan upaya perlindungan bagi anggota keluarga. Yang ketiga, nilai sosial, kebiasaan hidup bersih bukan hanya tindakan individual tetapi juga dapat menjadi perilaku kolektif dalam keluarga, sekolah, tempat kerja maupun masyarakat. Yang keempat, nilai digital, tempat kebersihan sangat mudah dikembangkan menjadi konten edukatif, challenge, kuis, video singkat, maupun aktivitas interaktif. Aplikasinya, komunikasi Lifebuoy sebaiknya tidak hanya menampilkan produk. Konten harus menghubungkan produk dengan kebiasaan sehat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Berikutnya, ada analisis lingkungan atau SWOT. Saya memiliki SWOT karena metode ini paling jelas untuk memetakan faktor internal dan eksternal brand. Dari sisi strength atau kekuatan, Lifebuoy memiliki brand yang kuat, kategori produk yang jelas, pesan kebersihan yang mudah diterima, serta jaringan distribusi yang luas. Dari sisi weakness atau kelemahan, kategori produk kebersihan relatif mudah digantikan oleh merek lain. Karena itu, komunikasi Lifebuoy harus terus diperbarui agar tetap relevan khususnya untuk Gen Z. Dari sisi peluang, perkembangan kanal digital membuka kesempatan besar untuk konten edukasi kesehatan, kampanye efektif, dan kolaborasi dengan KOL, keluarga maupun lifestyle. Sementara threats atau ancamannya adalah kompetitor lokal, perang harga, tinggi noise atau kepadatan konten digital, serta cepatnya perubahan tren konsumen. Berikutnya, Selanjutnya, analisis publik target sasaran STP. Dalam strategi STP, tahap pertama adalah segmenting. Segmen yang relevan meliputi keluarga muda, Gen Z, pengguna aktif, media sosial, pembeli produk personal care, serta konsumen e-commerce. Tahap kedua adalah targeting. Target utama kampanye adalah keluarga muda usia sekitar 25-40 tahun dan Gen Z usia sekitar 17-25 tahun yang aktif menggunakan Instagram, TikTok, YouTube, dan platform e-commerce. Meskipun dua kelompok ini berbeda, keduanya tetap berada dalam satu positioning. Positioning yang dipilih adalah Lifebuoy sebagai brand kebersihan keluarga yang edukatif, terpercaya dan relevan dengan kebiasaan hidup sehat modern. Untuk keluarga muda, pesan difokuskan pada perlindungan keluarga dan pembentukan kebiasaan sehat pada anak. Dan sedangkan untuk Gen Z, kebersihan dikomunikasikan sebagai bagian dari gaya hidup positif, self-care, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial. Selanjutnya, dari analisis tersebut, kemudian dirumuskan satu big idea kampanye. Strategi DMC big idea kampanye yang dirancang oleh
yang terancam adalah bersih jadi kebiasaan, sehat jadi perlindungan. Konsep ini dipilih karena sederhana, mudah diingat, dan menghubungkan tindakan sehari-hari dengan manfaat jangka panjang. Strategi kampanye terdiri dari 3 pilar utama. Yang pertama adalah edukasi. Lifebuoy memberikan konten singkat mengenai momen penting menjaga kebersihan dan kebiasaan sehat keluarga. Yang kedua, partisipasi. Konsumen tidak hanya menerima pesan, tetapi diajak terlibat melalui challenge, quiz, dan user-generated content. Dan ketiga, kredibilitas. Kampanye diperkuat melalui digital public relation, artikel kesehatan, kolaborasi dengan ahli, dan KOL yang relevan. Tone komunikasi dibuat empati, edukatif, ringan, positif, dan tidak terlalu hard selling. Jadi brand tetap hadir secara komersial, tetapi nilai utama yang dirasakan publik adalah edukasi dan kepedulian. Selanjutnya, big idea tersebut kemudian diterjemahkan menjadi 5 taktik utama DMC. 5 kanal utama. Program ini menggunakan 5 taktik sesuai sistematika DMC. Pertama, digital advertising, bentuknya berupa iklan video 15-30 detik di TikTok. Kedua, digital promotion, contohnya challenge dengan hashtag bersih jadi kebiasaan, kuis interaktif, dan voucher e-commerce. Ketiga adalah digital direct marketing, bentuknya berupa push notification, email, WhatsApp, official, landing page edukasi. Keempat, digital personal selling. Ini dapat dilakukan melalui live shopping, admin e-commerce, chatbot, atau sesi tanya jawab singkat. Kelima, digital public relation, bentuknya press release, artikel kesehatan, dan media briefing. Dalam rancangan ini, digital PR menjadi tulang punggung penguatan citra brand, sementara advertising dan promotion berfungsi memperbesar jangkauan serta partisipasi. Selanjutnya, Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ada anggaran dan kalender kegiatan. Anggaran dan Anggaran program dirancang berjalan secara 3 bulan. Total anggaran simulasi adalah sekitar 165 juta rupiah. Perlu saya tekankan bahwa angka ini bersifat simulasi akademik. Komponen pertama adalah produksi konten sekitar 30 juta rupiah, digital ada sekitar 55 juta rupiah karena membutuhkan distribusi berbayar untuk mencapai target audiens. Digital promosi dan aktivitas sekitar 25 juta, monitoring serta evaluasi sekitar 15 juta rupiah. Dari sisi kalender, bulan pertama difokuskan pada persiapan riset digital, produksi konten, dan soft launch. Bulan kedua merupakan fase utama kampanye melalui digital, ads, KOL, challenge, live session, dan digital PR. Bulan ketiga digunakan untuk optimasi konten, publikasi hasil, evaluasi KPI, dan penyusunan rekomendasi lanjutan. Dengan pengembagian ini, kampanye tidak berhenti pada peluncuran tetapi memiliki tahap persiapan implementasi dan evaluasi. Transisi untuk mengetahui apakah program ini berhasil diperlukan indikator evaluasi yang jelas. Slide 12, evaluasi kegiatan KPI kampanye. Pertama, research dan awareness seperti jumlah impresi video, views, unique research, dan kenaikan pencarian terhadap brand. Kedua, engagement seperti jumlah like, comment, share, save, dan participation rate dalam challenge. Ketiga, brand image ini menjadi indikator penting karena tujuan utama kampanye adalah Oke, saya lanjutkan ke slide 12. Tadi ada sedikit kendala. Evaluasi kegiatan KPI. Evaluasi kampanye dilakukan melalui beberapa kelompok KPI. Pertama, reach, research, dan awareness seperti jumlah impresi, video, views, unique research, dan kenaikan pencarian terhadap brand. Kedua, engagement seperti jumlah like, comment, share, dan save, dan participation rate dalam challenge. Ketiga, brand image ini menjadi indikator penting karena tujuan utama kampanye adalah memperkuat citra. Pengukuran dapat menggunakan sistemen positif, share of voice, dan pola komentar yang menunjukkan trust terhadap brand. Keempat, conventional support. Walaupun kampanye tidak berorientasi hard selling, tetap dapat diukur melalui klik ke e-commerce, penggunaan voucher, atau traffic ke landing page.
Kelima, indikator public relation seperti jumlah publikasi media, kualitas pemberitaan, dan kredibilitas KOL yang terlibat. Prinsip evaluasi adalah kampanye tidak dianggap berhasil tidak hanya hanya karena ramai. Yang lebih penting adalah apakah persepsi terhadap Lifebuoy menjadi lebih positif, dipercaya, dan relevan. Berdasarkan keseluruhan analisa tersebut, berikut kesimpulan dan rekomendasinya. Slide 13 yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, Lifebuoy merupakan objek yang tepat untuk program digital marketing communication karena memiliki produk yang jelas dan nilai sosial yang kuat dalam isu kebersihan. Target keluarga muda dan Gen Z dalam dapat dijangkau melalui pendekatan komunikasi yang berbeda, tetapi tetap berada dalam satu positioning, yaitu Lifebuoy sebagai brand kebersihan keluarga yang edukatif, terpercaya, dan relevan. Kampanye bersih jadi kebiasaan, sehat jadi perlindungan, dirancang untuk memperkuat citra brand melalui edukasi, partisipasi, dan kredibilitas digital. Rekomendasi pertama adalah menjaga konsistensi pesan tentang kebersihan keluarga dan kesehatan di seluruh kanal. Kedua, memilih KOL yang kredibel dan relevan dengan keluarga muda maupun Gen Z, bukan hanya berdasarkan popularitas. Ketiga, evaluasi citra brand harus dilakukan secara berkala melalui social listening dan survei sederhana. Dengan demikian, digital marketing communication tidak hanya menjadi alat promosi, tetapi juga menjadi strategi untuk membangun hubungan kepercayaan dan citra positif secara keberlanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek.